Kali ini kita akan podcast dengan membahas metaverse. Nah, pertama-tama kita kenalin dulu ya personalnya. Nah, pertama ada aku, Ruben dari kelas 8B, absen 24. Yang kedua, Kalau aku awal juga dari absen dari kelas 8 ini juga. Nah, tapi absenku 22. Nama saya Christopher Stefan Santoso dari ITB dengan nomor absen 18. Nama aku Kevin Iman Nongkrong dari kelas 8 IPB absen 7. Nama aku Desi dari kelas 8B absen 8. Nama aku Elena dari kelas 8B absen 5. Nah, setelah itu kita mau lanjutin podcast kita nih guys. Aku harap kalian bisa enjoy ya podcast. Kalian merasa nggak sih di FDP kalau kalian banyak unsur tentang metaverse? Kalian pernah dengar ataupun tahu nggak sih apa itu metaverse? aku sih pernah dengar sih kalau dengar metaverse. Itu artinya apa? Metaverse itu emang kayak lagi dari sih. Soalnya media itu juga di warna tentang metaverse gitu, tapi aku nggak tahu artinya apa gitu. Soalnya benar sih, tapi aku nggak tahu artinya. Kalau setelah itu metaverse adalah ruang virtual negeri yang dimana orang bisa melakukan interaksi sosial, bisnis, dan pendidikan. Metaverse itu mengarah ke orang-orang melakukan kegiatannya seperti berinteraksi, belajar, dan bekerja. Oh gitu kok. Jadi memang unsur bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang. Iya, betul. Kita bisa membuat avatar kita sendiri alias karakter digital berdasarkan diri kita. Dan kita bisa membuat bisnis seperti di dunia nyata. Tapi aku juga jadi penasaran bedanya internet sama metaverse apa sih? Jadi kalau metaverse itu adalah dunia virtual baru yang digunakan orang-orang untuk melakukan kegiatan mulai dari kerja, belajar, hingga bisnis maksimal. Kalau internet itu adalah virtual jaringan dunia komputer yang terhubung pada server dari berbagai perangkat. Oh, ternyata gitu ya. Kayaknya tuh internet sama metaverse itu sama saja gitu kayak sama-sama terhubung sama server kayak. Jadi ini, aku kan pernah lihat di FVP itu banyak gitu loh yang main metaverse. Tapi aku lihat tuh jenis-jenisnya ada banyak. Jadi gamenya kayak beda-beda gitu loh. Kayak semua. Nah, kira-kira kamu tahu nggak ya jenis-jenis dari metaverse itu ada apa aja sih? Emangnya punya? Banyak juga ya apa jenis metaverse. Mungkin cuma Roblox sama Sandbox doang. Nah, itu loh. Aku juga ngiranya fokus sama desain doang karena ada banyak ya. Terus aku juga coba pikir ya, kayaknya jenis-jenis kayak gitu tuh pasti ada kegunaannya masing-masing ya. Bisa dijelasin nggak kegunaannya masing-masing? Desain itu digunakan agar pengguna bisa membeli, menjual, dan membuat barang digital karena desain itu adalah berbasis blockchain. Nah, kalau Roblox itu pemain bisa memainkan permainan di situ sambil membuat permainan sendiri. Jadi pemain bisa refreshing sambil berkreasi membuat permainannya yang seru. Wah, gitu ya. Nah, ternyata seru-seru semua ya mungkin-mungkinnya. Mungkin cuma kayak game atau seru gitu. Terus kalau fungsinya apa metaverse sama Sandbox itu apa ya? Bisa dijelasin ya? Kalau kita Horizon Works itu kalau kita pakai VR atau benar-benar kita bisa merasakan interaksi sosial dan kita bisa melakukan kegiatan kita di dalam dunia virtual itu. Jadi kita bisa berbicara dengan orang lain, melakukan kegiatan kita, belajar dan bekerja itu kita bisa melakukannya secara virtual. Jadi kalau di Sandbox itu kita bisa
membeli, membuat, dan menjual asetnya seperti NFT. Ternyata banyak juga ya, dan juga kemarin-kemarin. Kayaknya aku pas di rumah mau nyobain deh. Nah, itu loh. Ya, aku juga sama di rumah mau ikut semuanya. Jadi isu-isu semua. Gimana kalau kita main ke Ya, Pak. Sampai takut kita gagal nih. Terus di ide tempat mana bisnis buat orang-orang. Ya, Mas. Tapi kalau mau melakukan itu kita harus menggunakannya dengan baik. Menggunakan kita dapat itu harusnya ada orang-orang yang bisa melakukan proses itu sendiri. Tapi kalau kita sih kayaknya aman aja biasanya kita tuh bakal bayar terus itu cuma buat main-main doang atau sesuatu buat masa iya ya tempat metaverse yang harusnya dibuat buat orang buat itu ada yang macam-macam nggak mungkin gitu itu pemahaman harus kan maksudnya kalau misalkan jadi intinya metaverse itu kan ada perbedaan sama kekurangannya. Jadi kita harus bisa menggunakan metaverse itu dengan bijak dan bisa membuat dampak positif bagi orang lain dan kita bisa melakukan itu untuk kemudian dapat juga. Masih ya dari sistem lain. jadi kalian pengetahuannya harus banget ya tentang metaverse. Ngomong aku sama Ben kayaknya gak bakal sama seperti itu. Akhirnya kita main tiga main ya. Kita juga masih harus banyak belajar. Nah, kita juga jadi makin berpengalaman nih tentang metaverse dan juga masing-masing. Jadi kan kita udah tahu semuanya tentang metaverse ini. Gimana kalau ini kita sampai di sini. Soalnya nanti kalau kita udah watch sama kita berbicara dia sih kalau nggak pengen main ya game metaverse gimana? Karena kayaknya solusi besar tuh ya. Jadi kita progresnya harusnya aja ya. Masih guys. Masih ya.